Oknum polisi sialan ini bukan hanya salah tangkap, tapi juga memaksa, menganiaya, hingga mengancam akan membunuh warga yang tak bersalah ini jika tidak mau mengakui sebagai seorang pencuri. Dalam video viral tersebut, terlihat jelas betapa beringasnya seorang oknum polisi yang mengenakan seragam dan jaket polisi kebanggaannya itu, sedang mengamuk dan mencekik leher korban, serta mencengkeram mulut korban hingga kepala korban ditinjunya berkali-kali. Polisi sialan tersebut berinisial Aibda IR. Emosinya semakin menjadi-jadi ketika korban yang sudah disiksa dan diancam sedemikian rupa itu hanya pasrah dan tetap bersikukuh bahwa dia tidak pernah menafkahi anak istrinya dengan cara haram seperti yang dituduhkan polisi ini. Lalu bagaimana dengan nasib Aibda IR setelah melakukan semua ini? Wah, jangan kalian pikir oknum brengsek ini akan dipecat, guys. Paling berat hanya dimutasi saja. Karena seperti biasa, masalah ini akan diproses sebaik-baiknya demi keselamatan dan kenyamanan oknum polisi tersebut. Seharusnya yang diharapkan masyarakat dari para petinggi Polri bukan hanya klarifikasi damai atau belum damainya. Andai berdamai pun, itu adalah masalah pribadi antara korban dan oknum polisi brengsek ini. Tapi konsekuensi dirinya sebagai anggota kepolisian yang dibayar oleh masyarakat, oknum bajingan ini sudah seharusnya dipecat. Perlu diketahui, korban yang bernama Kusyanto adalah warga desa Dimoro, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah. Sedangkan Aibda IR sendiri berdinas di Polsek Gayer, Polres Grobogan, Polda Jateng. Peristiwa bermula saat Kusyanto sedang mencari bekicot di wilayah perbatasan Desa Sobo ke arah Desa Ngleses, Kecamatan Juwangi, Boyolali. Saat itu korban yang sedang beristirahat tiba-tiba ditangkap, lalu diikat tangannya dan langsung dibawa menuju rumah mertuanya. Menurut keterangan korban, selama perjalanan sejauh 1 kilometer itu, dia sudah dipukul, disiksa, dan diancam berkali-kali. Tentu ini bukan omong kosong. Buktinya di depan banyak orang saja polisi sialan ini sudah bertindak arogan seperti sedang kesurupan, apalagi saat sepi. Tapi yang paling menyedihkan ketika sampai di rumah mertuanya, korban dipermalukan di depan banyak orang dengan cara dianiaya, diolok-olok, dan dipaksa harus mengakui sebagai seorang pencuri pompa air. Korban yang merasa tidak melakukan hal tersebut hanya bisa menahan air matanya dan terus bersekukuh tidak mengakui walau berkali-kali dia harus menerima keberingasan dari polisi sialan ini. Namun Tuhan tidak diam. Korban bisa lolos dari cengkeraman sang polisi ketika mulai banyak warga yang berdatangan dan terjadi pro kontra yang membuat sang polisi tidak bisa lagi main hakim sendiri dan terpaksa harus membiarkan Kusyanto dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa sesuai aturan hukum di negara kita ini. Alhasil dari hasil pemeriksaan tersebut, terbukti korban tidak bersalah dan dibebaskan. Sedangkan polisi sialan ini dengan santainya meminta maaf dan langsung pergi begitu saja. Ketika pria tua yang sudah dipermalukan dan dibuat babak belur, ini masih berada di kantor polisi. Entah sudah berapa banyak keberhasilan yang diraih Aibda IR ini dalam menjebloskan orang tak bersalah ke dalam penjara. Mungkin pria tua ini harus bersyukur karena baru saja lolos dari jeratan maut yang sudah tentu akan membuat susah dirinya, dan juga anak istrinya selama bertahun-tahun apabila dirinya berhasil dibuat masuk penjara. Kasih Humas Polres Grobogan AKP Danang Esanto sudah mengatakan saat ini antara korban dan Aibda IR sudah berdamai, itu artinya masalah ini sudah beres, guys. Walau dalam perdamaian itu terlihat dipaksakan lantaran terjadi di kantor polisi dengan keadaan korban yang masih trauma. Kini pria tua yang berprofesi sebagai pencari bekicot beserta anak istrinya itu menjadi trauma dan malu hingga tidak berani lagi keluar karena nama baik seorang yang menjadi tulang punggung keluarga sudah dirusak oleh oknum polisi tersebut. Andai terjadi perdamaian sekalipun, apakah pantas oknum polisi yang mempunyai mental psikopat seperti ini harus dipertahankan di dalam institusi kepolisian, di mana setiap anggotanya diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk memegang senjata api? Nah, andai kalian mempunyai akses ke para petinggi Polri, apa yang ingin kalian sampaikan terkait oknum polisi brengsek ini, guys? You